Selamat datang di podcast NFL pertama di Indonesia. Balik lagi sama gue Fadil, host kalian di Zero Knowledge Podcast. Nah, kalau udah tahu setiap minggu kita selalu bikin podcast top 5 rookie. Nah, buat sekarang kita akan bikin top 5 pass rusher. Jadi gini, pasti kan pada bingung ya, pass rusher tuh apa sih gitu. Pass rusher itu intinya pemain yang sering ngejar QB buat nge-sack, udah gitu. Dah, simple gitu. Nah, tadinya episode ini mau khusus defensive line, tapi setelah kita pikir-pikir lagi, kalau misalnya minggu depan dibikin linebacker, nah ini kan ada linebackernya inside dan outside ya. Nah ini kan inside dan outside itu tugasnya ada beda. Nah, D-line itu kan lebih dominan buat ngejar QB, ya kan, atau tackle for loss, ya kan. Nah jadi daripada nanti yang pas linebackernya terlalu listnya pusing gitu karena stoknya banyak banget. Nah jadi yaudah, buat episode kali ini kita gabung outside linebacker sama D-line jadi satu, jadi pass rusher ya. Oke, nah. Dan satu catatan lagi untuk episode ini, outside linebacker-nya itu adalah yang 3-4 ya, yang bukan yang tugasnya tuh lebih ke belakang defensive line. Jadi kita masukinnya outside linebacker yang 3-4 yang sering ada satu barisan sama defensive tackle sama defensive end. Nah, benar. Jadi ya kan gue udah pernah jelasin kan di American Football One-on-One apa sih bedanya 3-4 sama 4-3. Kalau belum nonton langsung cari aja di American Football One-on-One. Kalau udah ngerti 3-4 sama 4-3 pasti udah paham lah ya maksudnya. Nah, sekarang gue bareng Oka, ya Fadil Ohio sama Nuhal lagi ada kepentingan lain. Jadi udah kalau gitu langsung aja ya. Lu aja deh Kak. Lu pass rusher lu peringkat 5 siapa? Susah sebenarnya untuk. Iya, makanya gue juga susah ini. Iya, gue udah ada gambaran untuk top 4-nya, tapi untuk nomor 5-nya gue punya banyak pilihan karena mungkin emang susah juga sih, karena ada yang posisinya sebagai defensive tackle tapi statnya bagus, terus lebih pada yang defensive end tapi juga suka main defensive tackle, jadi penilaiannya agak sedikit rancu, sama ada yang juga outside linebacker yang emang jago nge-sack. Untuk nomor 5, gue akan sedikit out of the box di sini. Siapa tuh? Gue akan pilih yang baru aja sign kontrak gede buat musim depan dari New York Giants, Leonard Williams. Leonard Williams. Gue kira Trey Hendrickson. Kaget gue. Gue tadi udah Trey Hendrickson itu. Leonard Williams ya. Coba kenapa Leonard Williams? Leonard Williams emang bagus sih kemarin mainnya. Sebenarnya selain Leonard Williams, pikir di main gue itu kemungkinan ada Chris Jones, ada Grady Jarrett, Trey Hendrickson juga really good ya kemarin. Walaupun emang banyak yang bilang katanya ini one season wonder, tapi nggak apa-apa. Kenapa gue pilih Leonard Williams di sini? Ini adalah breakout seasonnya dia, karena selama di New York Jets dia sempat agak questionable karena dia dapat statusnya kan dia dulu di 2015 di New York Jets, sempat masuk Pro Bowl, cuman emang nggak konsisten di beberapa musim setelah dia masuk Pro Bowl, jadi nggak diperpanjang kontraknya sama Jets. Akhirnya dia di trade ke New York Giants dan musim lalu dia meledak. Meledak banget. Benar. Setuju gue. Dan dia juga jadi komponen penting dari New York Giants yang musim lalu juga defense-nya jauh naik pesat dengan posisinya yang masih baru, defense yang sempat agak questionable di beberapa musim sebelumnya. Namun dengan adanya Leonard Williams yang musim lalu itu salah satu produk yang bikin pressure terbanyak di NFL. Dia ada 42 pressure, 11,5 sacks, dan musim depan dia akan main dengan kontrak baru $63 million for 3 years. Makanya gue pas Leonard Williams di extend kontraknya, wah ini tumben-tumbenan Giants ya bikin keputusan bagus ya. Iya, walaupun sebenarnya emang agak gamble karena dia emang ada history sempat antara nggak konsisten dia mainnya dengan kayak sekarang, sama dia juga sempat ada cedera sedikit di beberapa musim sebelumnya. Jadi
agak gamble, tapi karena produk dia main dengan luar biasa banget musim lalu, jadi kontraknya ya pantas buat dia. Oke, Leonard Williams ya, gila. Langsung Leonard Williams lah. Gue kaget sih pas Leonard Williams. Gue kira Trey Hendrickson loh, serius. Gue kira karena Trey Hendrickson bener-bener ini banget ya, meningkat banget. Nah, kalau gue peringkat 5 gue adalah pemain yang ini ketutup spotlight karena ya seperti biasa ya, tim-tim NFL kalau ada QB-nya bagus, pass rusher-nya bagus, yang disorot QB-nya. Pass rusher-nya jarang. Nomor 5 gue adalah Za'Darius Smith. Za'Darius Smith yang lagi-lagi dia bikin double digit sack. Walaupun gue gini ya, gue ini adalah penganut yang kalau ngeliat pass rusher itu ngeliat pressure-nya. Karena menurut gue pressure itu akan mengakibatkan sack atau sack. Nah, memang pressure-nya si Za'Darius Smith ini 39 ya. Ya, dia kan 39 berarti peringkat 8 lah ya. Ya masih top 10 lah. Cuman sack-nya ini 12,5. Woi, gila loh. Za'Darius Smith. Jadi buat kalian mungkin ya, nah gue mau tahu dari kalian nih, fans Packers, menurut kalian gimana nih Za'Darius Smith? Karena menurut gue Za'Darius Smith emang bagus banget. Ya dia tuh seharusnya di hype, cuman masalahnya QB-nya Aaron Rodgers, gak dapet spotlight. Nah jadi gue naruh Za'Darius Smith, dia ininya QB knockdowns-nya 14 kali tuh. QB knockdowns berarti dia kalau misalnya ngejar QB atau misalnya udah lempar terus langsung tackle gitu kan. Yang ini ya, kalau nggak ketahuan ini ya, kalau nggak wasit nggak ngasih roughing the passer ya gitu. Terus QB hurry-nya 12 kali loh, lumayan tinggi nih mah, 12. Terus via pressure 39, sama dia tackle for loss-nya 13 kali loh. Walaupun dia ini outside top 10 ya, cuman 13. Kalau lu cek stat tackle for loss ini dari peringkat 5 sampai peringkat sampai bawah, bedanya cuma 1-2 gitu. Jadi ya tackle gue menilai pass rusher itu aspeknya ada beberapa, tapi yang gue sorotin yang pasti pertama sack, ya kan? Yang kedua pressure. Yang ketiga tackle for loss. Yang keempat itu QB hurry. Karena kan kalau QB hurry kan berarti ini pass rusher bisa ngelewatin OL kan. Berarti kan QB harus buru-buru lempar dong, atau misalnya dia ya worst case-nya dia ini kan ngelindungin bola terus jatuh kan. Jatuhin diri sendiri. Nah, itu makanya gue milih Za'Darius Smith di peringkat kelima. Peringkat 4 lu siapa? Peringkat 4 gue akan ke AFC West. Gue akan pilih Joey Bosa. Ini nih. Ini pass rusher yang sangat-sangat jarang disorot, padahal wah gila. Gila, dia mah gokil. Nah, kenapa Joey Bosa? Joey Bosa kalau misalkan ada di tim yang punya defense yang bagus kayak misalkan Bears atau tim manapun sih bakal dapat spotlight pasti. Kayak atau Rams gitu. Cuman karena kemarin di Chargers emang posisinya masih agak rebuild, lebih ke reload kayaknya sih. Walaupun dengan ada quarterback baru kayak Justin Herbert. Kemarin Chargers emang diomonginnya karena ya Justin Herbert quarterbacknya kan. Jadi masih quarterback muda mereka yang buat masa depan. Cuman Joey Bosa ini selalu jadi defensive stats buat Chargers pastinya, karena dari musim-musim lalu pun dia juga selalu jadi top 10 atau bahkan top 5 defensive player di NFL. Jadi musim lalu pun juga walaupun emang sack-nya nggak begitu banyak, tetapi dia cuma main 12 kali. Nah, itu. Iya. Dia cuma main 12 kali dan dua gamenya agak dia masuknya sebagai pengganti, nggak jadi starter.
tapi dia nomor 2 di pressure. Itu ya. Nah, lu bayangin aja Joey Bosa yang main 12 kali itu pressure-nya sama Aaron Donald yang kata netizen ya kan dia kan di double team ya gue setuju, cuman Joey Bosa lo gila jarang banget dapat spotlight, main 12 kali sacknya 7,5, pressure-nya 45 loh. Kalau misalnya dia mainnya full, wah bisa berapa itu sacknya? Iya. Dan musim lalu pun juga Joey Bosa ada 15 tackle for loss, 7,5 sacks. Dan emang musim lalu defense-nya Chargers agak sedikit kurang ya, karena emang secondary-nya yang sedikit EV, dan juga selain Joey Bosa, pass rusher mereka agak sedikit kurang karena Melvin Ingram agak menurun dibandingkan musim lalu. Namun dengan Melvin Ingram yang menurun pun dia tetap bikin performance kayak gitu. Pantas lah itu, jadi pernah sempat jadi defensive player termahal ya di NFL. Ya, jadi kudos buat dia nomor 4 Joey Bosa. Oke. Nah, gue juga taruh Joey Bosa di peringkat 4 karena nih ya, dia dengan main 12 kali, gue ini yang nge-support stats lo ya. Dia itu QB knockdown-nya 19 loh. 19, 12 kali main. Udah lebih bagus daripada Aaron Donald, cuman beda 1 sama Chris Jones. Oke. Nah, terus dia QB hurry-nya 19 tadi deh. Iya, QB knockdown-nya 19, QB hurry-nya 18 loh. Nah, QB hurry 18 berarti dia kan movement buat lewatin OL-nya kan bagus banget kan. Otomatis. Nah, jadi gue mau komen banyak-banyak udah ini juga kan udah dijelasin juga sama Oka, jadi gue mensupport, jadi gue juga nomor 4 di Joey Bosa. Kayaknya kita top 3 sama ya. Coba 3 lu siapa? Nomor 3 lu siapa? Nomor 3 gue adalah Myles Garrett. Oke. Nama Myles Garrett. Ya sejak dia masuk ke NFL pun juga dia udah di-hype sebagai one of the best defensive prospect di NFL ya. Dia di draft number 1 overall, terus sama 3 musim terakhir dia rekap more than 30 sacks, dan 2019 kalau dia nggak kena problem yang lo tahu apa, yang dia gebukin Mason Rudolph pakai helm. Itu masih inget gua. Dia bisa lead the league in sacks. Dia sempat ada 10 sacks di 2019, dan musim ini dia nggak berhenti sampai di situ. Dia ada 12 sacks dan juga 33 pressure juga, dan juga Myles Garrett juga jadi poin penting di defense dari Browns yang sebenarnya musim lalu nggak begitu bagus banget, tapi mereka tipe yang oportunis juga. Sorry ya, gue sambil cek lagi statnya. Dia ada juga 32 pressure juga, dan juga pertanyaannya di sini adalah apakah Myles Garrett bisa pertahanin performanya ini musim-musim depan ya, karena ada kemungkinan kan kemarin Olivier Vernon kan sempat ada isu mau pindah, cuman belum lihat lagi gue untuk kedepannya gimana. Seharusnya bisa, karena dia menurut gue adalah defensive player yang punya atribut paling lengkap dibandingkan yang lain. Dia gede, dia kenceng, dan dia juga agresif, dan dia juga tekniknya bagus. So, nomor 3 Myles Garrett dari Cleveland Browns. Myles Garrett ya. Nah, gue lagi-lagi mensupport lu, Kak. Karena gue nomor 3 juga Myles Garrett. Karena walaupun Myles Garrett
sacknya single digit ya. Miles Garrett ini Miles Garrett single digit. Sorry. Salah gua sorry. Miles Garrett 12,0 cuman dia cuman di single digitnya di QB knockdown. Dia QB knockdownnya cuma 7. Itu. Nah, tapi menurut gua ya ini juga sebenarnya Miles Garrett kan ininya ya apa tackle for loss-nya 11 ya. Lumayan jauh sama yang di atasnya. Tapi kalau gue lihat dari ininya dari film studinya Miles Garrett ya case-nya sebenarnya agak-agak mirip ya next to ini sering di double team. Kalau nggak di double team kena hold di ini sengaja di holding gitu. Tapi nggak kelihatan sama wasit. Makanya ya Miles Garrett juga ini kan Miles Garrett ini pressure-nya 32 kali. Ya kan, masih jauh dibanding sama yang di atasnya kan. QB hurry-nya 12 juga masih agak jauh, cuman ya kalau ya lagi-lagi kalau misalnya lihat performance Miles Garrett ya dia sering di double team, sering sengaja di holding. Kalau misalnya ada Valioya mungkin Valioya bisa kasih argumennya sendiri sebagai fans beneran ya Browns ya. Mungkin gue mencoba jawab QB knockdown-nya nggak begitu gede ya, karena dia di AFC North kan lawannya ada Big Ben yang banyak quick pass. Betul. Quick pass. Ada juga dia main lawan Lamar Jackson yang lari mulu, sering scramble. Yoi. Itu udah 4 kali. Dan musim lalu pun juga dia ngelawan kayak Deshaun Watson yang juga bisa scramble. Terus juga siapa lagi ya? Tannehill juga bisa scramble. Dan jadinya emang stats-nya agak misleading ya karena 7 QB knockdown ya tadi ya. 7 QB knockdown itu emang kelihatannya agak sedikit gimana gitu, agak kurang untuk defensive players kaliber Miles Garrett. Tapi ketika kita lihat lagi siapa yang dia lawan, lalu juga defense-nya kayak gimana dan juga secara circumstances-nya itu dia ngelawannya kayak gimana sih, jadi ya kita bisa tahu kenapa dia nggak banyak QB knockdown-nya, tapi 12 sacks juga masih di top of the NFL. Iya, masih top 10 loh. Iya, jadi ya dan kalau misalnya ya seperti biasa kan netizen sangat suka nonton highlights ya. Ya kan, kalau lihat dari highlightsnya Miles Garrett kan emang movementnya tuh ada tuh yang movementnya dia pakai Eurostep-nya basket. Set dah. Dan lu lihat ini kan yang dia main basket dan ngedang. Iya, gila anjir. Itu dia itu Miles Garrett itu kalau nggak salah like 6'4", 6'5 dan beratnya tuh udah kayak 270 pounds, 240 pounds. Dan dia bisa gerak kayak gitu tuh it's gila men. Itu bukan kayak manusia, coy. Makanya kalau misalnya dia lawan Zion, siapa yang menang tuh ya? Nggak tahu dah. Atau mungkin diadu Zion lawan Miles, siapa yang hancurin ring duluan? Nah itu seru tuh kayaknya ya. Nah ini kan kayak peringkat 2 kita sama nih ya. Oke. Nah kalau gitu gini aja deh. Abisnya 2 ini emang dominan, ya kan? Nah, gini deh, gue mau kasih gue karena sangat suka nonton pass rushing ya, karena pass rusher gitu ya. Karena ya mungkin netizen lain nontonnya seringnya QB, WR gitu kan. Gue mau kasih 3 honorable mention pass rusher versi gue. Tapi gue nggak bacain ini ya, nggak bacain stats ya, karena ya gue bacain stats dikit lah ya, dikit ya. Yang pertama gue kasih honorable mention ke kayaknya ini agak shock deh, Brian Burns. Oke. Brian Burns menurut gue mungkin tahun depan atau mungkin 2 tahun lagi bakal jadi premier pass rusher, kecuali kalau misalnya Panthers nggak bikin move buat QB-nya lu kak. Nah, kalau misalnya misalkan mereka beneran bikin move, gue pengen Brian Burns untuk ke Houston Texans dong. Brian Burns buat gue gitu, lo dapet quarterback sekelas Watson plus lo ngasih gue beberapa first round picks, it's a good deal lah. Boleh juga nih ya.
Watson plus Watson tukernya sama couple of picks sama Brian Burns. Ih, sabi juga tuh ternyata ya. Sabi juga sih. Trade yang bagus tuh. Sabi juga sih. Iya. Sama-sama menang lah. Iya, mumpung masih ada Derrick Brown juga kan rookie-nya kemarin. Iya, Derrick Brown. Wah, main juga ya. Nih Brian Burns 9 kali sack 9,0. Pressure-nya 37, lumayan kan 37. QB knockdown-nya 11. QB hurry-nya 16. Tuh. Jadi makanya pas yang lain liatnya ya Aaron Donald, TJ Watt, bla 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 bla. Gue liat Brian Burns, Brian Burns sabi juga nih. Dia nggak banyak diomongin karena emang rekor timnya yang agak jelek. Iya kan maklum kan gitu. Pemain bagus tapi timnya jelek, ya ngapain disorot kan? Kebiasaan gitu, sosmed gitu. Nah, sama kayak Grady Jarrett yang tadi gue bilang, karena Grady Jarrett secara stats emang nggak meyakinkan buat jadi top player di defense di NFL, tapi lo ngeliat impactnya dia di run defense-nya Falcons sama ya timnya rekornya begitu ya emang jadi under the radar pastinya. Iya. Nah, Brian Burns emang tackle for loss-nya cuma 8 ya, cuman tapi ya lu lihat aja dari hurry-nya dan lain-lain, Brian Burns main loh. Nah, berarti tadi lu honorable mention lo ini Grady Jarrett apa gimana? Kalau lu siapa? Jadi ada sebenarnya selain Grady Jarrett tadi gue juga bilang ada Chris Jones. Chris Jones. Ya. Jones. Karena Chris Jones emang cuma 7,5 sacks, tetapi dia main di interior. Dia main di defensive tackle. Interior, ya. Terutama di di defensive Chiefs yang banyakan main 3-4. Jadi 3-4 dia akan sering main di 3-tech namanya. 3-tech itu posisi gap-nya di antara offensive guard sama offensive tackle. Jadi dia kadang suka kena double team dari lawan, tapi masih bisa rekap 44 pressures, 7,5 sacks. Emang dari beberapa musim lalu juga udah kelihatan bahwa dia itu adalah bagian intinya dari defensive scheme-nya Steve Spagnuolo-nya Chiefs. Yang bikin Chiefs juara juga bukan cuma offense, tapi defense-nya juga tingkat pesat musim lalu. Oke. Next, honorable mention gua. Aduh, gue bingung deh, ini 2. Tapi gua harus pilih salah satu. Tadi gue mau milih ini si A, tapi setelah gue cek lagi, gue pilih si B deh. Karena list gue terlalu banyak di edge rusher juga nih ya. Ya sekali satu lah ya. Ya tapi kan top 5 gue juga ya defensive tackle cuma 1. Ya kan? Nah, jadi gue naruh 2 honorable mention deh di buat defensive tackle. Yang kedua gue naruh pemain barunya Colts yang baru pindah dari 49ers. DeForest Buckner. Karena DeForest Buckner defensive tackle-nya dengan dia kan main defensive tackle 9,5 sack, 31 kali pressure sama 17 kali QB knockdown loh. Defensive tackle loh. 17. Lumayan loh. Ya tapi kan emang dia QB hurry-nya cuma 4 ya malu lah ya defensive tackle yang beda gak kayak Aaron Donald. Cuman Buckner juga tackle for loss-nya ada 10. Buckner pindah ke Colts menurut gua efek ke Colts tinggi loh dibanding Justin Houston ya. Nah, cuman gua yang penasaran ini. Denico Autry kan pergi nih dari Colts. Nah, gimana nih ntar Colts buat pass rushing-nya? Apakah Buckner sama Houston bisa kerjasama gitu buat saling bantu buat ngejar QB apa gimana? Tapi gue yakin sih DeForest Buckner musim depan bakal lebih bagus lagi. Kalau lu satu lagi siapa? Satu lagi ya. 3. Karena banyak banget pass rusher stoknya. Mungkin daripada honorable mention, gue pengen mencoba untuk kasih kredit lebih. Gue akan coba ke Haason Reddick. Haason Reddick ya. Cardinals. Ya, dari Cardinals. Karena dari beberapa musim lalu emang kasusnya ini agak mirip sama Leonard Williams ya. Karena dia top 15 pick. Gue masih ingat Haason Reddick ini di pick setelah Deshaun Watson.
Oh, 2017. oke. Jadi gue masih rada inget 2017 tuh setelah Watson ada siapa-siapa aja. Beberapa musim sebelumnya emang dia nggak secara stats dan emang secara performa pun juga nggak terlalu impresif ya. Dia cuma ada sekitar 7,5 sacks dari 3 musim. Karena dia emang mainnya agak sparingly gitu sih. Jadi dia lebih ke pass spesialis. Tapi musim ini setelah Chandler Jones cedera, jadi dia yang gantiin Chandler Jones sebagai main outside linebackernya Cardinals, dan dia bikin 12,5 sacks musim ini. 12,5 sacks, dan dia pun juga in terms of pressure juga nggak kalah dibandingkan extra special yang lainnya. Mungkin pertanyaannya apakah dia bisa pertahanin performanya ini ataukah dia cuma kayak one hit wonder aja kayak satu musim, dan dia ini tahun kontraknya dia karena dia di decline 5-year option. Jadi ini emang tahun kontraknya dia. Dan Redick udah pindah loh. Gue baru cek ke Panthers. Nah, udah pindah. Jadi emang musim 2020 tuh emang kayak musim pembuktiannya dia bahwa gue pantes nih di pick sebagai nomor 13 di draft 2017. Jadinya ya kelihatan meledak gitu, dan juga emang ada benefit juga karena dia kan Cardinals kehilangan Chandler Jones kemarin ya. Iya, out for season. Jadi Haason Reddick step up dan dia deliver. Oke. Satu lagi honorable mention gua. Aduh, gua jujur bingung, tapi gua harus memberikan honorable mention ini ke siapa ya? Ini deh pemain yang kreditnya udah due banget. Brandon Graham-nya Eagles. Oke. Brandon Graham. Tadi gue mau pilih Emmanuel Ogbah, tapi gue cek lagi Brandon Graham. Wah, dia emang dia overdue sih, overdue. Nah, karena Eagles yang ya udahlah. Ibaratnya ini, maaf ya kalau kata gue kasar ya. Abomination ini mah. Eagles. Aduh, ini NFC East. Nah, tapi dia 8 sack, 29 kali pressure, 10 QB knockdown sama 11 kali QB hurry loh. Jadi main lah. Apalagi kan kemarin ini kalau nggak salah Brandon Graham dapat awardnya itu kemarin Pro Bowl. Tuh. Akhirnya Pro Bowl loh. Akhirnya Pro Bowl. Jadi ya di samping ya di balik Eagles yang kocak ini masih ada Brandon Graham yang gue selalu nge-hype Brandon Graham kemarin. Ya, netizen pada nggak tahu. Itu. Brandon Graham ini juga udah 31, 32. Dan dia ini pertama kalinya dia masuk Pro Bowl. Itu. Ya, makanya. Dan 2016 atau 2017 dia sempat masuk All Pro juga sih. Jadi tapi dia Pro Bowl ya baru tahun ini. Emang dia kelihatan banget underrated dari sejak dia di draft pun juga kelihatan underrated banget. Karena secara sacks yang biasanya jadi penilaian orang buat kalau misalkan voting Pro Bowl, ya dia nggak begitu banyak. Sorry. Tapi yang kayak dia unggulnya tuh di kata-kata yang selalu kita sebut dari tadi tentang pass rusher, yaitu pressure. Nah, itu. Pressure dia tuh selalu di atas rata-rata dibandingkan pemain-pemain lain. Dan juga dia main di defensive end yang mungkin secara difficulties emang agak susah kalau dibandingkan kayak outside linebacker di formasi 3-4. Ya. Tapi emang dari 2018 pun juga dia selalu like top 10, top 15 buat pressure. Jadi emang gak kelihatan secara sacks, tapi selalu kelihatan secara impact buat timnya. Iya. Dan ini juga Brandon Graham tackle for loss-nya 13 loh. Dia main banyak 13 mah. Itu. Nah, lu siapa terakhir? Honorable mention lo. Tadi udah ya honorable mention ketiga ya? Iya, udah 3 gue. Udah 3 ya? Oke. Nah. Gue sih kalau misalkan banyak-banyak sih. Iya, sebenarnya kalau banyak gue pengen, cuman ya janganlah biar gak kelamaan ya. Nah. Ini nomor kayaknya top 2 kita sama. Dulu deh, nomor 2 lu siapa? Kemungkinan
karena kemungkinan orangnya sama. Apa mungkin urutannya beda ya? Nomor 2 gue, sorry Dale, Nggak is apa-apa TJ ya. Watt. Iya, Is nggak TJ apa-apa, Watt. nggak apa-apa. Ya, TJ Watt emang ya led league di pressure dan sacks, terus harinya juga QB knockdown-nya sih termasuk yang banyak, dan juga ya sacknya tadi juga led league juga, dan tackle for loss-nya dia ini career high-nya dia 23 tackle for loss. Ya, gue akan jelasin kenapa gue lebih milih yang satunya lagi dibandingkan TJ Watt untuk nomor 1. Nanti gue akan sambil jelasin. Tapi TJ Watt selalu konsisten, selalu elit lah ini kan. Jadi mungkin gue akan lebih selain lu ntar kalau misalkan jelasin TJ Watt. Cuman ya 15 sacks musim ini, musim lalu 14,5. Ya, it's a great number loh, dan dia sekarang lagi kontrak year. Sekarang bukan kontrak year banget sih karena masih ada 50-year option, 50 year, ya. Tapi dia akan minta kontrak gede buat musim 2022. Otomatis. Ya, Karena, itu it's a given, man. It's a given. Abisnya kontrak 50 year-nya TJ Watt guaranteed, kan 50 year fully guaranteed ya, 10 juta. Nah mungkin nanti mintanya 18 gitu, atau masih ya, sekarang highest ini highest pass rusher si ini kan, si Khalil Mack atau Garrett ya? Highest pass rusher nih, nah ini ya gue ada infonya nih. Edge Khalil Mack, iya. Annual per year-nya 23,5. Who knows, minta 2 kali lipat gitu kan, atau 2,5 kali lipat. Ya Steelers harus penuhin, karena ya kalau misalnya Steelers kehilangan TJ Watt, gue kata-katain tuh GM-nya goblok memang. Prediksi deh, Deal. Menurut lo berapa lama durasi kontraknya dan value-nya berapa? Nilai kontraknya? Menurut gue ini kan ada TV deal ya, tapi kan TV deal ini berlaku tahun 2023 ya. Iya. Menurut gua 2022, 2023, 2024. 4 tahun. Annual per year-nya gua tembak ini ya. Iya, gua tembak langsung 25 juta per year. Jadi 100 juta 100 untuk 4 tahun ya. 100 dengan guaranteed-nya itu dikasih 40 lah. Atau mungkin ya 2 tahun awal langsung guaranteed 50 gitu. Oke. Kalau mau gitu. Karena kan tahun depan cap space-nya naik nih kan, efek new TV deal kan. Iya. Nah, jadi ya harus dipertahanin loh. Anjir, TJ Watt kalau pergi nangis gua. Ada pertanyaan tentang Big Ben juga kan? Iya. Pensiun. Iya, makanya. Jadi kalau Big Ben pensiun kan berarti cap space-nya kebuka lumayan kan. Ya udah. Gitu. Nah. Aduh, pass rusher ya. Gua maaf ya, gua harus subjektif, nomor gue Aaron Donald. Gak bisa. Gua gak terima. Gue bodo amat lu bilang Aaron Donald kan di double team. Lu lihat, gua nonton ya TJ Watt dari dia week 1 play 1 sampai week 16, dia kan week 17 dia di bench ya. Week 16 play terakhir, gua ngelihat TJ Watt adalah korban holding. Anjing emang. Buset, itu aduh gila. TJ Watt OL lawannya tuh sengaja di holding, udah sampai bener ditarik, udah ketarik gini, sampai udah gini wasit gak manggil, anjir. Nah, tapi kan itu TJ Watt nanti ya. Gue TJ Watt gue ada penjelasan sendiri. Nah, Aaron Donald, ya double team oke, paham, gue paham, ya. Cuman ya kalaupun double team, at least pressure-nya jangan beda double digit sama TJ Watt. Aaron Donald kan 45, TJ Watt 61, paling langsung kepental gitu jauhnya gitu. Kalau gue ya. Dilihat posisinya. Iya, nah iya emang defensive tackle 45,
tinggi banget buset ya kan. Tapi kan kalau lu lihat dari highlights-nya kan dia di double team atau misalnya di sendirian gampang banget lewatnya. Ya menurut gua dengan dia speednya juga tinggi, lawannya Russell Wilson yang suka lari karena OL-nya ya kan. Terus Kyler Murray ya speednya tinggi, mungkin Aaron Donald nggak bisa ngejar ya. Sama 49ers yang ya QB-nya Nick Mullens mah senggol dikit langsung mental. Menurut gua pressure-nya harusnya lebih tinggi. Ada di area 50-an gitu. Terus juga QB knockdown-nya 16 ya. Again, efek dari double team ya. QB hurry-nya 14. Lumayan tinggi lah. Nah. Dan nih gua pas itu sempat lihat JJ Watt ya. JJ Watt sempat JJ Watt sempat sempat nge-tweet perbandingan stats. Dan emang reply netizen, Aaron Donald kan mainnya defensive tackle, kena double team gitu kan. Nah nih gue langsung buka Twitternya JJ Watt nih. Tackle, sack, tackle for loss, pressure, QB hits, pass defense sama interception gue nggak ngitung ya buat Aaron Donald karena kan dia defensive tackle agak susah kayaknya ya buat ngangkat gitu kan. Tackle, sack, tackle for loss, pressure, QB hits beda jauh serius jauh banget beneran dah. Ya again lagi itu kan gue udah berapa kali nih kan Aaron Donald di double team. Ya lu lihat TJ Watt dia sering sama OL lawannya di holding terus. Lu lihat aja serius deh. Gue kalau misalnya bilang bang mana buktinya, gue ada videonya. Gue pernah kirim di OC, bener dah. Lihat aja, bener. Nah, force fumble gue udah pernah baca. Kenapa force fumble-nya TJ menurun, tapi nanti aja lah ya. Nah, ini Aaron Donald kan force fumble-nya 4. Jadi ya memang lebih unggul daripada TJ, tapi tetap overall gue sorry to say harus subjektif kalau ini. sorry to say. Tapi emang tetap menurut gue masuk akal karena dari penjelasan lo emang gue juga sering lihat match-nya dari Steelers dimana TJ Watt emang sering dapat one on one, tapi one on one-nya pun dia sering kena holding. Gue juga setuju di situ. Iya. Karena ya gimana ya emang secara kecepatan dibandingkan tackle lawan ya jauh lah beda. Jadi ya mereka pasti result to tackle with holding, mau gimana lagi. Iya. Ya. Makanya ya gue kalau misalnya dibilang itu ya gue ada counter argumennya. TJ Watt sering kena holding, mau gimana gitu. Jadi itu sih, sorry ya, gue harus subjektif kalau ini sih. Aaron Donald nomor 2 gue, karena gue masih nggak terima sih. Gila udah 2 kali lo TJ Watt di snap, anjir kesel gue. Ya udahlah bodo amat ya. At least dia bakal dapet the bag gitu. Iya, nggak apa. Tahun depan dia bakal abis tahun 2022 dia bakal back the money gitu. Nah, berarti nomor 1 lu, nah kenapa Aaron Donald? Gue selalu juga ngelihat kayak kesulitan posisinya juga sih, karena lu juga udah bilang banyak banget tentang Aaron Donald dan it's a good point karena dia main di defensive tackle, dia mainnya juga lebih ke itu main dia di posisi namanya two tech. Jadi dia di antara center sama offensive guard. Jadi emang dia pasti akan kena double team, triple team. Jadi emang gue sedikit punya prioritas lebih gede dari segi kesulitannya dibandingkan dari segi statsnya. Karena emang kalau stats, TJ Watt jelas menang lawan Aaron Donald. Tapi Aaron Donald pun juga efek dia ke defense timnya juga hampir menurut gue justru lebih gede dibandingkan TJ Watt. Sorry to say. Karena Aaron Donald bring the pressure juga, dan dia juga
secara run stop juga juga termasuk elit. TJ Watt juga close, very close. Jadi menurut gue emang antara TJ Watt sama Aaron Donald menurut gue emang kayak 1A dan 1B gitu, 1A dan 1B. Tapi musim 2020 nunjukin juga bahwa secara tim Rams pun terbantu banget dengan adanya Aaron Donald dan juga defensive line-nya di front seven, dan itu improve banget buat pass defense mereka. Jadi kenapa secondary-nya Rams emang kelihatan bagus banget, lalu juga terbantu banyak kena pressure dari defensive line-nya. Jadinya TJ Watt very good, still very good, tapi yang bikin gue sedikit agak gimana gitu, karena dia kan sempat kehilangan Bud Dupree ya, pasangan dia di pass rush. Jadi dan setelah Bud Dupree sempat cedera, dia agak sedikit menurun dibandingkan performa di awal musim, yang awal musim dia kelihatan banget kayak clear cut defensive player of the year candidate. Itu no doubt, itu nggak ada perdebatan lagi. Ya mungkin ada sedikit karena penurunan itu yang bikin voters buat defensive player of the year mungkin ngelihat, oh Aaron Donald main di posisi lebih susah, banyak kena double team, triple team, dan efeknya ke defense-nya Rams lebih gede dibandingkan TJ Watt ke defense Steelers. Jadi mungkin itu kenapa mereka lebih Aaron Donald buat jadi defensive player of the year. Tapi kalau misalkan mereka pilih TJ Watt, gue pun nggak akan setuju, karena dia pun pantas buat dapetin gelar itu. Iya. Nah, ya as you know, peringkat pertama gue tetap TJ Watt karena pertama dia rob. Bodoh amat dibilang alasannya beda posisi, biarin aja lah, kan defense. Berarti kan defense ngitungnya defensive line, outside linebacker, inside linebacker, cornerback, dan safety. Nah, jadi kalau misalnya bilangnya different position ya kan defense emang ada ininya, ada award interior defensive player of the year, ya nggak ada kan? Ya kan defense tetap as a whole, keseluruhan. Nah, makanya gue tetap pilih subjectively pilih TJ Watt ya, karena nih ya gue bacain lagi ya. Tackle TJ Watt 53, Aaron Donald 41. Sack TJ Watt 15, Aaron Donald 13,5. Tackle for loss nih, ini yang gue sorot ya. TJ Watt 23, Aaron Donald 12. Sekarang gini aja deh, running back lari ke kanan, ketemu pass rusher yang emang tugasnya ngejar QB. Kan mungkin ada aja yang running back yang bisa langsung ngegocek kan. Nah ini TJ Watt dapet, nah plek, ya kan, tackle for loss. Pressure TJ Watt 55. Itu ya bukan yang ini. Nah, gua bisa ambilnya dari JJ. Nah, pressure TJ Watt 61. Nah, Aaron Donald 45. QB knockdown TJ Watt 26. Aaron Donald 16. QB hurry TJ Watt 19. Aaron Donald 14. Jadi ya gue lagi-lagi, walaupun kalian bilang beda posisi, Aaron Donald dengan defensive tackle statsnya kayak gitu lebih bagus daripada TJ Watt, ya iya benar. Cuman ya lu ini lagi lah, coba film study lagi lah, jangan cuma satu aja, menonton beberapa. Kan emang kan Aaron Donald kan di double team, triple team kan nggak selalu, pasti ada one on one, ya kan. Nah, TJ Watt juga gitu, sama. Dia juga di double teamnya nggak selalu. Cuman lagi-lagi lu harus lihat TJ Watt berapa kali di holding. Nggak uncalled itu. Parah. Gue aja nonton sampai Astagfirullahaladzim. Gue sampai pusing liatnya TJ Watt di holding mulu, karena ya OL lawan kalau udah tahu lewatin TJ Watt susah, ya cara lainnya adalah diinin aja, di holding aja.
Dan wasit nggak lihat, kampret emang. Gitu. Jadi itu gue sorry ya, subjectively memilih TJ Watt nomor 1 gitu. Maaf ya. Jadi itu top 5 kita sama honorable mention, karena gue jujur suka banget bahas pass rusher, karena gue suka banget ngeliat QB di tackle. Karena selama gue nonton NFL, lama-lama gue nonton QB lempar, lama-lama bosen ya. Ini lu lihat pass rusher gimana seni dia melewati OL, ngegocek-gocek, gimana cara dia ngejar QB kan tuh, gila sih. Ada serunya gitu kan. Jadi kalau pass rusher gue paling senang bahasnya, tapi ya again durasi biar nggak kelamaan ya. Jadi udah itu aja, kita top 5-nya. Thank you Oka udah join. Buat kalian yang nonton podcast, langsung aja komen di YouTube top 5 pass rusher kalian, dan jangan lupa subscribe ke Konceng sambil subscribe biar kita upload dapat notifikasi langsung nonton, biar update sama NFL di Indonesia. Dan tadi Oka udah nunjuk di bawah, langsung join semua sosial media kita, gak usah malu-malu. Nah, gak usah malu-malu. Yang dengerin audio only di Spotify, langsung aja follow biar kita upload langsung dapat notifikasi ya. Nanti next kita top 5 lagi, bakalan top 5 pass rusher. Ini kalau gua cek ini yang lagi naik namanya ini yang nomor 1 ini siapa? Gregory Rousseau apa sih gue sih? Rousseau ya dari Miami Hurricanes ya. Nah, jadi stay tune aja nanti buat yang draft prospek, karena udah sebulan lagi nih menuju draft nih. Draft ini menentukan masa depan tim kalian gitu. Kalau draftnya bener, bagus. Kalau draftnya jelek, ya udah nasib. Ada beberapa tim juga yang udah ambisius sampai trade up ya. Nah, iya sebelum gue closing, gue mau nanya dulu pendapat lo tentang 49ers, Eagles sama Dolphins yang tuker-tukeran pick, gimana? Quick take lo. 49ers dapat megang third overall draft pick nih. Apakah ngambil QB apa enggak? Pas 80% gue yakin akan ambil QB. Karena lu nge-trade 3 first round pick, kalau nggak ngambil QB ya ngambil apa? Oke. Kalau Eagles menurut lu gimana? Sekarang megang pick ke 12. Nah. Dolphins sama Eagles punya needs yang sama buat timnya. Mereka butuh receiver. Betul. Jadi Dolphins akan pilih receiver yang paling bagus, karena kemungkinan di top 5-nya itu nggak akan ada yang ngambil receiver, kecuali katanya ada Bengals yang mau ngambil Ja'Marr Chase. Belum tahu sih. Tapi kalaupun Ja'Marr Chase diambil, ya Dolphins tinggal ngambil wide receiver dari 3 ada 2 lagi kan. Ada Jalen Waddle, ada Devontae Smith. Dan Eagles ya tinggal ngambil satunya lagi udah. Jadi emang needs-nya sama. Cuman ya Dolphins ngerasa kayak, gue punya banyak first round pick, ya udah gue tukar aja nih buat naik. Kali aja dapat receiver-nya lebih bagus dibandingkan yang didapat sama Eagles nanti. Terakhir, Dolphins, menurut lu front office-nya MVP nggak tuh? Bisa membuat Laramie Tunsil itu 4 first round draft pick loh. Gokil. Thanks dulu ke tim gue dong. Iya ke tim lu. Bener juga ya. Tapi menurut lu gimana? Dolphins move-nya ini menurut lu pinter apa gimana? Apa risky? Secara generalnya memang pinter banget sih. Dia bikin culture yang baru. Dari Brian Flores itu bikin culture yang dia hard work, dan juga ada sedikit bumbu Patriots way, cuman benar-benar kayak Belichick. Jadi dia bikin tim sendiri, bikin culture sendiri, dan ya hasilnya kelihatan musim lalu 10-6 walaupun gak masuk playoff, tapi kalau dia di NFC East, tapi ya udahlah gitu, 10-6 ya pasti gue akan sangat antusias sih untuk melihat musim depan mereka bakal kayak gimana. Dengan tua yang udah dapet off-season penuh, dan juga mereka punya banyak, ya pasti off-seasonnya ini bakal seru buat mereka. Oke. Jadi jangan lupa sebulan lagi draft, nonton top 5 draft prospek. Mungkin nanti pas dulu kita bakal bikin kompetisi lagi, tapi tungguin aja. Jadi udah kalau gitu, thank you udah nonton dan dengerin. See you di episode selanjutnya ya. Bye. Terima kasih telah bergabung dengan Zero Knowledge Podcast.
Follow kami di Instagram dan Twitter @NFLFansIndo. Atau bergabung dengan kami di Line Square dengan keyword NFL Fans Indonesia. Sampai jumpa di podcast berikutnya.